Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam kajian Asbabun Nuzul tematik itu ada bab tentang nikah dan keluarga. Kita ingin membahas pada hari ini. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang menikah dengan kafir dan musyrik. Disebut kafir ketika orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang disebut kafir kalau bukan orang Islam, status agamanya bukan beragama Islam. Di dalamnya ada orang musyrik. Orang kafir itu orang musyrik, yaitu menuhankan selain Allah. Kalau kita baca surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, nah itu dia, fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani seharusnya beriman karena dia sudah diberi Alkitab. Ternyata dia kafir kepada Nabi Muhammad. Wal musyrikin, orang-orang yang musyrik, menuhankan selain Allah. Yang di zaman Nabi dulu orang-orang kafir Quraisy itu musyrik, menyembah berhala. Nah, sekarang orang kafir dan musyrik ini masuk dalam kategori yang tidak beragama Islam. Nah, menikah bukan semata-mata menghalalkan hubungan lelaki dan wanita, tapi setelah halal bagaimana keduanya dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang islami. Semuanya begitu, seorang muslim bukan sekedar menikah dapat si A, dapat si B, selesai, bukan. Tapi bagaimana sesudah menikah bisa membangun kehidupan rumah tangga yang islami. Kenapa? Karena rumah tangga itu cikal bakal dari terbentuknya masyarakat. Kalau kita ingin masyarakat islami, ya rumah tangganya harus islami. Karena itu menikah harus dengan orang yang seakidah, imannya sama. Ini menjadi mutlak di dalam Islam. Nah, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Muqatil bahwa sahabat Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan wanita muda yang musyrikah, yang musyrik. Kalau laki musyrik, perempuan musyrikah. Tapi dia cantik dan memiliki kekayaan yang banyak. Orang kaya, cantik, kaya, tapi kafir, musyrik. Saya boleh nggak ya Rasul nikah sama dia? Jadi nanya-nanya dulu, jangan langsung nikah. Ini kan kadang-kadang langsung nikah, diposting di media sosial bahwa si A Islam, si B non Muslim, itu kemudian sudah menikah. Nah, selain itu sahabat Ibnu Abbas juga bercerita bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki seorang budak berkulit hitam. Suatu ketika dia marah kepada budaknya itu.
sampai dia menamparnya. Bedanya nampar sama mukul apa? Kalau nampar tuh begini, ditampar. Kalau mukul begini. Kemarin masa Covid, itu kalau berselaman begini. Lu mau selaman apa mau ngajak berantem? Mukul. Kemudian dia menyesal. Sesudah dia menampar budaknya itu, dia menyesal. Dia mendatangi Nabi dan memberitahu tentang itu. Lalu dia berkata, sungguh saya akan memerdekakannya. Ya Rasul, saya nyesel udah nampar budak saya itu. Sekarang saya mau bebaskan, bahkan saya mau menikahinya. Mau menikahinya. Abdullah bin Rawahah kemudian betul-betul menikahi bekas budaknya itu. Sebagian sahabat ada yang mencela tindakannya itu dalam arti merendahkannya. Kalau boleh pakai bahasa kita, emang gak ada perempuan lain yang cakep. Bekas budak berkulit hitam dinikahi. Padahal kamu bisa dapat yang lebih cantik dari dia. Abdullah bin Rawahah betul-betul menikahinya, dan itu kalau bahasa kita sekarang dibully dia. Dibully. Atas dua peristiwa itu turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi kalau seorang laki-laki mau menikah dengan orang kafir karena udah cinta yang dalam dengan orang kafir, maka si kafir ini harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Kalau tidak, ya nanti nikahnya tidak sah. Makanya KUA nggak mau menerima orang yang berbeda agama untuk menikah, karena menikah itu harus dengan yang sekeyakinan. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Kan yang menikahkan seorang wanita itu walinya. Jadi seorang bapak yang menjadi wali jangan menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang kafir, laki-laki yang musyrik, sebelum dia beriman. Jadi beriman dulu, masuk Islam dulu. Nah persoalannya kan banyak orang masuk Islam itu karena mau menikah. Mau menikah, masuk Islam, terus berubah status kan, sehingga didaftarkan di KUA,
setahun sesudah menikah balik lagi dia ke agamanya, karena emang salah niatnya masuk Islam karena mau nikah. Lah sekarang udah dapet wanita itu, akhirnya dia balik lagi ke agamanya. Makanya dulu ada cerita Buya Hamka didatangi seorang pemuda, "Buya, saya mau masuk Islam." Datang ke Masjid Al-Azhar. "Memang kenapa mau masuk Islam?" "Saya ingin menikah dengan pacar saya orang Islam." "Oh, masuk Islam itu nggak mesti sekarang, bisa nanti-nanti, nggak usah terburu-buru. Ini saya ada buku, saya hadiahkan, bawa pulang, baca. Nanti boleh kesini lagi, apakah seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, silakan. Baca dulu buku itu." Nah, 2 minggu kemudian dia datang lagi. Kata Buya Hamka, "Jadi masuk Islam?" "Jadi, Buya." "Emang kenapa?" "Karena sedikit banyak saya sudah memahami ajaran Islam dari buku yang saya baca." Gitu. Jawabannya beda. 2 minggu yang lalu mau masuk Islam karena mau nikah, sekarang sedikit banyak sudah ngerti ajaran Islam. Jadi orang tua jangan menjadi wali atas pernikahan anak perempuannya kalau menikahnya dengan non muslim, dengan orang kafir. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi jelas bahwa di dalam ayat ini pelajaran yang kita ambil, menikah dengan orang yang saleh merupakan suatu keharusan. Jangankan dengan yang kafir, dengan yang sesama muslim aja kita pilihnya yang saleh. Karena tidak semua orang Islam itu saleh. Mau menikah saja dengan yang saleh meskipun sesama muslim, apalagi yang kafir, jangan sampai. Oleh karenanya ketika pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan non muslim, maka secara hukum itu tidak sah. Bahwa dia disahkan oleh negara melalui catatan sipil itu soal lain. Artinya itu urusan negara, catatan sipilnya. Tapi KUA tidak mencatatkannya sebagai pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Bila orang kafir hendak menikah dengan seorang muslim, maka ia mesti masuk Islam. Tapi kalau ternyata dia sudah masuk Islam setahun kemudian murtad, itu nanti pernikahannya batal demi hukum. Karena dulu nikahnya menurut Islam, sekarang kenapa jadi murtad? Batal pernikahannya demi hukum. Yang mirip-mirip kayak misalnya suami meninggal, suami mati. Sesudah suaminya mati, otomatis ini pernikahan batal. Pernikahan dia udah batal, sehingga si istri statusnya menjadi janda. Kalau suami meninggal, istri disebut janda. Kalau istri yang meninggal, suami disebut duda. Kalau bapak yang meninggal, anak disebut
yatim. Lah kalau anak yang meninggal, bapaknya disebut apa? Belum ada istilahnya ya. Belum ada istilahnya itu. Ridwan Kamil itu statusnya apa jadinya? Anaknya udah meninggal, gitu. Nggak ada istilahnya ya. Kalau anak yang ditinggal mati bapaknya disebut yatim, suami disebut duda, istri disebut janda. Orang tua nggak ada istilahnya. Baik, jadi kalau suami meninggal, istri jadi janda. Ketika masa iddahnya sudah berakhir, ada laki-laki mau ngajak dia menikah, dia nggak mau. Emang kenapa bu nggak mau sama saya? Orang saya belum dicerai kok. Ya kan suami ibu udah meninggal. Iya dia meninggal aja, nggak ngomong-ngomong cerai. Iya. Meskipun suaminya nggak ngomong-ngomong cerai, dengan wafatnya sang suami, otomatis istrinya dicerai. Namanya cerai mati. Kan ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau cerai hidup ke pengadilan agama, atau nggak ke pengadilan agama juga, kalau suaminya ngomong cerai, ya itu udah berlaku. Cuma administrasinya nggak ada. Karena sekarang apa-apa perlu administrasi. Ada orang nanya, Pak Ustadz, ini ada orang mau nikah tapi harus daftar di KUA, harus begini. Kenapa dipersulit? Ya nggak dipersulit sebenarnya, emang begitu. Kalau bicara sah, nggak pakai KUA juga sah. Cuma kan dia nggak punya administrasi. Sekarang kan apa-apa pakai administrasi. Mati aja pakai surat. Iya kan? Orang mati pakai surat, apalagi kalau kaitannya dengan asuransi. Mesti ada suratnya. Keterangan bahwa dia mati. Apalagi nikah. Baru lahir aja orang pakai administrasi. Sehingga dibikinkan akte kelahiran. Begitu. Baik. Nah, saya persilahkan. Mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Nggak ada. Ya, silakan. Kalau istri mualaf, ya, lakinya masih akhir misalnya, itu bagi si perempuan secara agama harus dicerai dan boleh menikah bagaimana? Ya, kalau itu berbeda karena itu namanya bukannya dia menikah, tapi menikahnya udah dari dulu. Iya. Abu Bakar udah masuk Islam duluan, istrinya belum. Dan seterusnya. Nggak apa-apa, pernikahan itu masih bisa berjalan. Tapi kan dia harus berusaha agar suaminya masuk Islam. Tapi kalau suaminya nggak masuk Islam juga kan dia susah berumah tangga dengan baik. Istri Islam, suami non Muslim, itu kan nanti jalan rumah tangganya kurang baik. Jadi bukan dia dari awal mau sama-sama kafir kan gitu. Itu berbeda kasusnya. Nah, maka kalau ada orang kafir suami istri masuk Islam, maka status dia sebagai suami istri udah diakui. Kita pun begitu, harus mengakui orang sebagai suami istri meskipun dia tidak Muslim. Nah, dia agamanya Hindu, dia agamanya Kristen dan sebagainya, suami istri, ya harus kita akui dia sebagai suami istri. Jangan dibilang nggak sah dia sebagai suami istri karena belum nikah menurut Islam. Emang dia bukan orang Islam kan gitu. Maka tidak ada cerita sahabat yang suami istri masuk Islam itu kemudian nikahnya harus diulang, nggak ada cerita. Nggak ada cerita Umar bin Khattab nikah lagi
maksudnya akad nikah lagi dengan istrinya ketika istrinya masuk Islam misalnya gitu. Enggak. Pernikahan di masa lalu itu sudah diakui. Status sebagai suami istri sudah diakui. Apa artinya? Semua orang itu harus menikah sesuai dengan ketentuan masing-masing. Orang kafir menikah menurut ketentuan dalam agamanya, dan kita akui dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami istri. Makanya surat An-Nisa ayat 1 itu menyebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu kan ayat yang berbicara masalah keharusan untuk menikah. Laki-laki dan perempuan harus menikah. Jangan laki-laki menikah sama laki-laki, jangan perempuan menikah sama perempuan. Maka jangan sampai di negeri kita ada perubahan undang-undang di mana laki-laki boleh menikah sama laki-laki, perempuan menikah sama perempuan. Oh, nggak bisa. Jadi manusia ini harus menikah. Orang Kristen harus menikah, orang Hindu harus menikah, orang Buddha harus menikah menurut ketentuan agamanya masing-masing. Nah, maka kalau ada orang, jangankan Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kalau dia melakukan hubungan seksual bukan dengan istrinya, ya namanya zina. Begitu. Kalau dia suami istri beragama lain, kita akui dia sebagai suami istri. Begitu, Pak. Baik. Ada lagi? Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi arahan kepada kita, nikahi wanita itu karena 4 perkara. Tunkahul mar'atu li arba'in. Apa itu? Li jamaliha, karena kecantikannya. Kalau dia perempuan karena ketampanannya. Li jamaliha. Apalagi? Lima liha, karena hartanya. Li nasabiha, karena nasabnya, garis keturunannya. Kalau kerajaan berdarah biru, itu nasabnya baik-baik. Lidiniha, yang keempat itu karena agamanya. Maka kita disuruh pilih prioritas karena agamanya. Pilih karena agamanya. Yang bagus sih 3 yang pertama tadi ada, tapi seandainya nggak ada, seandainya dia budak, warna kulitnya hitam, tidak cantik, nggak apa-apa. Yang penting agamanya. Lebih parah, udah jelek, miskin, keturunan nggak jelas, nggak beragama, nggak soleh lagi. Nikah lu salah lihat apa? Begitu. Jadi pilih nomor 1 karena agamanya. Pertimbangan utama dari sisi agamanya. Kenapa? Karena kita mau membangun kehidupan rumah tangga. Yang namanya membangun kehidupan rumah tangga, orang bilang nanti yang jadi suami istri ini harus satu visi. Akhirnya apa? Karena beda suami
Islam, istri Kristen atau sebaliknya, punya anak 2, akhirnya anaknya disuruh milih mau ikut agama bapak mau ikut agama ibu. Akhirnya apa? Satu rumah beda agama. Nah, kalau satu rumah beda agama dalam arti ini keluarga non muslim misalnya, ini keluarga non muslim. Ya sebut saja misalnya ini keluarga Kristen. Terus anaknya masuk Islam. Nah, anaknya masuk Islam. Boleh nggak si anak tetap di rumah itu? Boleh nggak? Ya boleh. Itu kalau begitu maksudnya itu namanya satu rumah beda agama. Nggak apa-apa kalau begitu mah. Artinya si anak yang sudah masuk Islam itu tetap kumpul dengan orang tuanya, dengan saudaranya dalam satu rumah. Tapi kadang ada keluarganya tidak terima, akhirnya diboikot itu anak, bahkan terusir, dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, maka dulu pada zaman Nabi terjadi. Zaman Nabi terjadi. Seorang anak remaja namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Meskipun sembunyi-sembunyi, ya lama-lama ketahuan juga oleh keluarganya. Maka dia diboikot oleh keluarganya. Saudara-saudaranya memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan ibu yang sangat dia cintai juga marah. Ibunya protes sampai ibunya mogok makan. Sampai kurus kering ibunya itu. Kenapa dia sampai mogok makan? Karena dia tahu anaknya ini sayang, hormat, taat. Biasanya nurut saja kalau diminta. Nah, maka Sa'ad bilang pada ibunya, "Bu, makan dong Bu, masa ibu nggak mau makan? Aku baru mau makan kalau kamu tinggalkan Islam, keluar dari Islam, kembali ke agama nenek moyang." Wah, ibunya tegas. Ya karena ibunya udah tegas, dia juga bisa menunjukkan ketegasan. "Bu, saya cinta, hormat, taat pada ibu. Apa yang ibu mau, saya turuti. Saya penuhi. Apa yang ibu perintah, saya laksanakan. Tapi yang satu ini nggak mungkin. Seandainya sekarang ibu mati, nanti hidup lagi, mogok makan lagi, kurus kering lagi, sakit, mati, hidup lagi. Seterusnya begitu. Seandainya ibu punya 100 nyawa, saya tidak akan keluar dari Islam." Nah begitu. Jadi jelas di dalam hukum ajaran Islam bahwa seorang muslim, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, dia tidak boleh menikah dengan non-muslim. Ini sesuatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua, karena sekarang ada orang yang punya kebebasan. Dia merasa bebas hidupnya, mau ngapain aja, termasuk mau menikah. Mau menikah dengan orang Islam kek, mau menikah dengan orang kafir kek, nggak apa-apa. Nah ini kan nggak bisa begitu. Apalagi kalau sampai menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Katanya hak asasi manusia, nggak ada. Kata ahlinya nggak ada gennya itu. Gen laki-laki suka sama laki-laki itu nggak ada. Makanya itu namanya penyimpangan. Itu penyakit. Karena penyakit harus diobati, disembuhkan, baik secara fisik maupun secara mental. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.